Teman-teman, sepertinya Al-Mahdi akan segera muncul. Banyak yang mengatakan seperti ini setelah melihat peristiwa gerhana bulan kemarin di pertengahan bulan Ramadan. Karena gerhana bulan itu biasanya terjadi di awal bulan atau di akhir bulan Hijriyah. Pertama kali terjadi di pertengahan bulan Ramadan. Dan ada beberapa orang juga setelah mengecek hadis-hadis, ternyata ada hadisnya teman-teman, bahwa ini salah satu tanda kemunculan Al-Mahdi. InsyaAllah semua hal ini saya akan kaji hari ini dalam kajian singkat ini. Semua hal ini akan dijelaskan dan saya akan jawab pertanyaan yang sering saya dapat di DM. Syekh, apakah Al-Mahdi akan muncul di tahun 2024 ini? Apakah Al-Mahdi itu sudah dekat munculnya? InsyaAllah semua pertanyaan ini akan saya jawab. Teman-teman yang saya sangat cintai, Al-Mahdi itu adalah kebenaran. Al-Mahdi itu adalah hak. Al-Mahdi itu pasti akan muncul suatu hari teman-teman, karena sudah disebutkan dalam banyak hadis sahih. Dan setiap muslim wajib percaya pada soal Al-Mahdi itu karena sudah disebutkan dalam hadis sahih. Tetapi sebelum kita membahas Al-Mahdi, kita harus mengetahui ciri-cirinya dulu. Agar apa? Agar kalau Al-Mahdi itu muncul, kita bisa mengenal dia. Kita bisa mengetahui bahwa ini sebenarnya adalah Al-Mahdi. Biar kita tidak tertipu oleh seseorang yang misalnya mengklaim dirinya Al-Mahdi. Karena jujur teman-teman, saya jujur saja, kalau Al-Mahdi itu sudah muncul, maka kiamat itu sudah sangat dekat. Karena Dajjal akan keluar di zamannya Al-Mahdi. Itu sudah informasi yang pasti yang disebutkan dalam hadis sahih, ya. Maka kalau Al-Mahdi sudah keluar, berarti sebentar lagi Dajjal keluar, berarti sebentar lagi kiamat. Dan Dajjal itu adalah fitnah terbesar yang akan terjadi di muka bumi ini. Tidak ada fitnah yang lebih besar dari fitnah Dajjal itu. Bahkan kadang-kadang dulu sahabat Rasulullah itu bertanya sambil khawatir, sangat khawatir soal Dajjal itu. Sahabat Rasulullah bertanya kepada Rasulullah, "Ya Rasulullah, Dajjal itu bagaimana cirinya? Dajjal itu apa yang dia akan lakukan?" Maka Rasulullah sampaikan kepada para sahabat, "Idza kharaja wa ana baina zahranikum fa ana hajijuh." Jika Dajjal itu keluar sementara saya masih hidup, maka saya yang akan menentang dia, saya yang akan perangi dia, saya akan menjaga kalian. Tetapi kalau Dajjal keluar setelah saya meninggal dunia, kata Rasulullah, maka setiap orang harus jaga dirinya masing-masing. Makanya teman-teman, sebelum kita membahas soal Al-Mahdi, kita harus tahu ciri-cirinya dulu. Coba teman-teman pelajari ciri-cirinya. Kalau perlu catat, kalau perlu simpan video ini supaya bisa mengetahui. Ada sekitar 10 ciri yang kita akan sebutkan insyaAllah. Yang pertama adalah ismuhu ala ismi. Kata Rasulullah SAW, sabda Rasulullah, ismuhu ala ismi. Jadi namanya itu sama seperti namaku, dan nama ayahnya sama seperti nama ayahku. Jadi Al-Mahdi itu sudah jelas namanya Muhammad bin Abdullah. Jadi kalau misalnya ada orang yang namanya Iwan misalnya, dia mengklaim dirinya Al-Mahdi, ya itu salah gitu, ya. Kalau namanya Abdul misalnya, dia mengklaim dirinya Al-Mahdi, itu juga salah dan tidak benar. Ini ciri yang pertama. Kalau ada teman-teman yang bisa ringkaskan ciri-cirinya di komentar, itu akan sangat membantu teman-teman yang lain insyaAllah. Ciri yang kedua, Al-Mahdi merupakan dari keturunan Rasulullah SAW. Jadi Al-Mahdi itu merupakan keturunan Rasulullah SAW dari anaknya Fatimah, dan kemungkinan besar dari anaknya Al-Hasan. Jadi dari cucu Rasulullah Al-Hasan, ada Al-Hasan, ada Al-Husain. Kemungkinan besar Al-Mahdi dari Al-Hasan. Tapi yang pasti keturunan Rasulullah, ya. Suatu hari Ali bin Abi Thalib radhiyallahu anhu pernah memandang wajah anaknya Al-Hasan dan memegang kepalanya dan mengatakan, "Demi Allah, akan keluar dari keturunan anakku Al-Hasan ini seorang sayyid, seorang pemimpin yang akan memenuhi dunia dengan keadilan sebagaimana dunia dipenuhi dengan kezaliman." Dan banyak yang berpendapat bahwa yang dimaksud Ali bin Abi Thalib dalam situasi ini adalah Al-Mahdi. Baik teman-teman, ini ciri yang kedua, keturunan Rasulullah SAW. Ciri yang ketiga, dahinya lebar teman-teman. Dan menurut beberapa ulama dahinya lebar karena di sini rambutnya sedikit, ya, makanya dahinya terlihat lebar.
karena dari atas agak botak sedikit teman-teman. Ini ciri yang ketiga. Ciri yang keempat teman-teman adalah mancung. Dan mancung itu sebenarnya kalau di negara Arab itu sudah hal yang biasa, ya. Ya misalnya saya sekarang misalnya kadang-kadang dibilang mancung, tapi lucunya teman-teman, itu di luar konteks Al-Mahdi sedikit. Di negara Arab, mancung itu bukan hal yang bagus, malah itu hal yang negatif. Jadi kalau misalnya ada orang yang hidungnya pesek, dia itu cantik, dibilang ganteng gitu kalau hidungnya pesek. Yang hidungnya besar, yang hidungnya mancung, itu dibilang jelek teman-teman. Ya, di Indonesia terbalik. Ya, yang mancung itu yang ganteng, yang cantik, yang pesek itu yang ya biasa saja. Tapi standar kecantikan di setiap negara itu berbeda-beda. Ya, di sana orang yang hidungnya mancung, dia itu agak minder ya. Kalau dia datang ke Indonesia malah dipuji dan lain-lain. Pokoknya teman-teman, kita kembali lagi ke ciri-ciri Al-Mahdi. Salah satu cirinya adalah hidungnya mancung, tetapi bukan mancung biasa ya. Kalau misalnya seperti saya ini rata-rata orang Arab semuanya seperti ini. Tapi Al-Mahdi jauh lebih mancung dari yang rata-rata orang Arab ya, atau jauh lebih mancung dari orang yang di zaman kita ini dibilang mancung. Jadi mancungnya itu benar-benar kelihatan, benar-benar jelas. Baik teman-teman, ciri yang kelima, akhlaknya sama dengan Rasulullah SAW. Jadi orangnya lembut, orangnya ramah, orangnya baik hati, orangnya dermawan, orangnya tidak cepat marah. Akhlaknya seperti Rasulullah SAW, tetapi bentuk badannya tidak seperti Rasulullah SAW. Jadi Rasulullah ada ciri fisik yang tertentu yang kita pernah pelajari di buku Syama'ilun Nabi. Kita pernah pelajari buku ini di IG. Rasulullah ada ciri fisik tertentu. Al-Mahdi ciri fisiknya beda dengan ciri fisik Rasulullah. Al-Mahdi ciri fisiknya berbeda. Mungkin kulitnya agak gelap misalnya, mungkin lebih tinggi dari Rasulullah, mungkin lebih pendek dari Rasulullah. Tidak ada yang tahu ciri fisiknya seperti apa, tetapi yang pasti berbeda dengan ciri fisik Rasulullah SAW. Baik, ciri yang keenam teman-teman, Al-Mahdi akan memimpin 7-10 tahun. Jadi di beberapa hadis disebutkan bahwa Al-Mahdi akan memimpin 7 tahun. Di beberapa hadis lain disebutkan Al-Mahdi akan memimpin 8 atau 9 atau 10. Jadi yang pasti minimal 7 tahun dan maksimal 10 tahun ya. Jadi ibarat mungkin di zaman kita 2 periode ya, seperti itu. Ini ciri yang keenam. Kalau ciri yang ketujuh adalah Dajjal akan muncul di zamannya. Jadi tidak mudah ya kalau ada orang yang mengklaim dirinya Al-Mahdi ya. Karena kalau dia benaran Al-Mahdi, maka Dajjal akan muncul di zamannya, itu sudah pasti. Karena Al-Mahdi akan memerangi Dajjal teman-teman. Baik teman-teman, ciri yang ke-8, dan ini penting sekali teman-teman, penting sekali kita pelajari, yaitu Al-Mahdi akan memindahkan ibu kota Islam dari ibu kotanya yang asli, kita nggak tahu di mana, ke Baitul Maqdis. Jadi di zaman Al-Mahdi itu ibu kota Islam akan menjadi Palestina, akan menjadi Baitul Maqdis. Makanya banyak sekali ulama yang dapat kesimpulan berikut. Palestina akan merdeka sebelum Al-Mahdi muncul. Itu penting sekali kita pelajari. Palestina belum merdeka sampai hari ini. Palestina akan merdeka sebelum Al-Mahdi muncul. Jadi bukannya Al-Mahdi yang akan memerdekakan Palestina, bukan. Al-Mahdi akan memimpin saat Palestina sudah merdeka. Ini ciri yang ke-8 teman-teman. Ciri yang ke-9, Al-Mahdi akan menyebarkan kesejahteraan di mana-mana. Jadi Al-Mahdi itu pas baru muncul, dunia ini akan penuh dengan kezaliman. Jadi ibarat teman-teman titik rendah terus mulai naik lagi. Jadi sekarang di zaman kita ini kita menuju titik rendah itu. Ya, kita menuju semakin hari semakin ada kezaliman di dunia, semakin hari semakin ada ketidakamanan di dunia, seperti itu. Kita menuju titik rendah. Di titik rendah yang paling rendah, paling bawah, di situ Al-Mahdi akan muncul. Kemudian Al-Mahdi akan naik lagi. Jadi Al-Mahdi akan memenuhi dunia dengan keadilan, dengan kesejahteraan, dengan kedermawanannya. Jadi sampai di akhir zaman Al-Mahdi itu disebutkan dalam hadis sahih bahwa orang itu akan keluar dari rumahnya
jalan berjam-jam, berhari-hari mencari orang miskin supaya dia kasih sedekah, dia tidak ketemu orang miskin. Saking kayanya semua orang yang di sekitarnya, tidak ada orang miskin, dia tidak bisa salurkan sedekahnya seperti itu. Jadi Al-Mahdi itu merupakan titik perubahan dalam dunia, dari titik yang paling rendah kemudian ke yang insya Allah sejahtera, yang insya Allah aman, yang insya Allah adil. Ciri yang ke-10, kemungkinan besar. Dan kenapa saya mengatakan kemungkinan besar? Karena ciri yang ke-10 itu tidak disebutkan dalam hadis sahih, tetapi disebutkan dalam banyak sekali hadis dhaif. Maka kita bisa dapat kesimpulan bahwa mungkin ada benarnya juga, ya. Ciri yang ke-10 itu kemungkinan besar Al-Mahdi akan dibayat di Ka'bah, di depan Ka'bah. Kita tidak tahu apakah dia memang orang Makkah misalnya, apakah dia orang Madinah, atau apakah dia orang dari luar Makkah, dari luar Madinah, dari luar negara Arab, dan dia kebetulan umrah atau kebetulan haji misalnya, dan dibayat di depan Ka'bah. Ini 10 ciri Al-Mahdi, teman-teman. Perlu dicatat, perlu diketahui. Karena kadang-kadang ada beberapa informasi yang tidak benar, yang masuk ke dalam informasi yang benar sehingga bikin kita bingung, teman-teman. Baik teman-teman, pertanyaannya sekarang, apakah gerhana bulan itu termasuk tanda kemunculan Al-Mahdi? Baik teman-teman, saya mungkin sebagaimana yang teman-teman ketahui, bidang saya itu adalah ilmu hadis dan ilmu fiqih. Makanya saya cari-cari dan saya akan menyampaikan beberapa poin sebagai ahli bidang tersebut, ya. Saya cari hadisnya dan saya ketemu hadisnya, teman-teman. Hadisnya tidak begitu terkenal, tapi saya ketemu hadisnya. Bismillah, kita baca bersama. Hadisnya penting kita pelajari. Inna lamahdina ayatain, limahdina ayatain, lam takuna mundu khalaqas samawati wal ard, tankasiful qamar li awwali laylatin min Ramadan, وتنكسف الشمس في النصف منه ولم تكون منذ خلق الله السماوات والأرض. Imam Mahdi itu ada 2 tanda kemunculannya yang tidak pernah terjadi sebelumnya. Yang pertama adalah terjadinya, perhatikan ini, terjadinya gerhana bulan di malam pertama di Ramadan. Gerhana bulan di malam pertama di Ramadan, dan terjadinya gerhana matahari di malam ke-15 di pertengahan bulan Ramadan. Dan 2 tanda ini tidak pernah terjadi sebelumnya sejak Allah Subhanahu wa taala menciptakan langit dan bumi. Ada beberapa komentar dari saya sebagai ahli bidang ini, teman-teman. Komentar yang pertama, yang terjadi di pertengahan bulan Ramadan kemarin itu adalah gerhana bulan, bukan gerhana matahari. Sedangkan yang disebutkan dalam hadis itu adalah gerhana matahari. Komentar yang kedua, hadis ini hadis magdzub, teman-teman. Magdzub itu artinya hadis yang bohong, bukan hadis dhaif. Kalau hadis dhaif kita masih bisa ambil, kita masih bisa amalkan dalam beberapa hal, ya. Dalam fadailul amal, dalam amalan baik kita bisa amalkan, ya. Tetapi ini hadis magdzub, ini hadis bohong, teman-teman. Ini hadis yang bukan dhaif, ya, bukan ada masalah dalam sanadnya, bukan ada masalah dalam silsilahnya, bukan. Ini hadis magdzub, teman-teman. Maka tidak bisa kita ambil, tidak bisa kita amalkan. Jadi kesimpulannya, teman-teman, gerhana bulan yang terjadi kemarin itu adalah fenomena alam yang tidak ada kaitannya dengan Al-Mahdi, tidak termasuk salah satu tanda kemunculan Al-Mahdi. Tetapi ini tidak menutup kemungkinan bahwa Al-Mahdi mungkin dekat akan muncul, ya, atau segera akan muncul. Itu tidak menutup kemungkinan, teman-teman. Karena jujur saja, kita harus jujur, kita sudah di akhir zaman. Itu hal yang tidak bisa ditutupi. Itu hal yang sudah sangat jelas. Itu hal yang semua orang sudah ketahui. Dan yang tidak sadar bahwa kita di akhir zaman itu tanda bahaya, teman-teman. Kita sudah di akhir zaman. Kita tidak tahu kapan terjadinya tanda hari kiamat. Bisa jadi tiba-tiba Palestina merdeka, tiba-tiba Al-Mahdi muncul, tiba-tiba Dajjal muncul, dan seterusnya. Kalau terjadi tanda besar pertama, semua tanda berikutnya akan muncul, langsung muncul, ya. Makanya teman-teman, kita harus menyiapkan bekal yang baik untuk masa itu. Saya kadang-kadang di DM beberapa teman, beberapa pemuda, beberapa remaja yang saya sangat cintai, yang saya sangat hargai. Mereka DM seperti ini, mereka khawatir, mereka curhat. Syekh, saya khawatir sekali kiamat terjadi. Saya khawatir sekali Dajjal keluar. Saya khawatir sekali Al-Mahdi keluar. Dan saya sangat menghargai apa yang mereka sampaikan itu. Saya sangat menghargai karena ini rasa khawatir yang harus dihargai. Yang kedua, saya sangat menghargai karena mereka
memilih saya sebagai tempat curhat. Ini sangat berarti dan sangat berharga buat saya. Buat siapapun yang khawatir, saya ingin sampaikan satu pertanyaan ini. Kalau Al-Mahdi sudah keluar, antum mau termasuk orang yang support Al-Mahdi? Atau mau termasuk orang yang khawatir dan tidak bisa support dan mendukung Al-Mahdi? Coba antum pilih sendiri. Kira-kira kalau Al-Mahdi sudah keluar, dia akan pilih siapa? Dia akan pilih orang yang semangat, yang berbekal ilmu, orang yang paham agama, orang yang hafal Al-Quran, orang yang bisa membaca Al-Quran, orang yang berdakwah, orang yang mengajarkan ilmu agama, atau memilih orang yang duduk di rumahnya, khawatir, main sosmed, nonton video-video tentang Al-Mahdi, tetapi tidak ada langkah yang benar, tidak ada hal yang dia siapkan, tidak ada bekal yang dia siapkan. Tentu saja Al-Mahdi akan pilih orang yang berbekal, bukan orang yang tanpa bekal. Maka kalau Anda khawatir, jadikan rasa khawatir ini sebagai semangat buat Anda, supaya berbanyak belajar, supaya berbanyak ibadah. Pelajari hadis, pelajari fiqih, pelajari ilmu agama, pelajari apapun yang penting buat dunia dan penting buat akhirat, supaya kalau tanda kiamat terjadi pas kita hidup, teman-teman, kita bisa menghadapi fitnahnya dengan kuat, dengan keimanan yang kuat, dengan otak yang penuh ilmu, dengan hati yang penuh iman, teman-teman. Rasa khawatir itu bagus, rasa takut itu bagus kalau menjadi semangat buat kita supaya beramal. Tapi kalau rasa khawatir dan rasa takut itu menghambat kita, maka ini rasa khawatir dan rasa takut yang negatif. Teman-teman, mudah-mudahan apa yang saya sampaikan hari ini bermanfaat, mudah-mudahan mudah dipahami, mudah-mudahan teman-teman tidak khawatir lagi. Yang penting belajar, belajar, belajar. Demi Allah, yang akan menyelamatkan kita di zaman yang penuh dengan fitnah ini adalah ilmu. Berbekal ilmu, teman-teman. Ayo kita doa kafaratul majlis. Subhanallah wa bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Syukran. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.